Ustadz Dery, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ingin update dong sedikit, kan kemarin sempat datangi warga binaan dan bertemu dengan Amar Zoni. Dan video Pak Ustadz kan cukup viral lah, melihat kondisi Amar yang di dalam. Selama ini kan orang-orang belum tahu nih, belum lihat kondisi dia seperti apa. Ini mungkin Pak Ustadz melihat secara langsung seperti apa sih dia di dalam? Amar baik-baik aja di dalam. Dia kayaknya banyak dapat nasihat, dapat bimbingan spiritual. Aku ketemu dia di masjid malah. Jadi aku lagi ceramah, satu ada Amar, aku gak ada janjian nih. Waktu itu aku memang tidak ada niat untuk menjenguk Amar. Aku diundang sama Kalapas, diundang sama Basnas untuk tausiah 1 Muharram di Lapas Salemba. Jadi tahu-tahu Kalapasnya bilang di sini ada Amar Zoni, cuman dia baru datang seminggu, belum dapat kamar, jadi kita bisa keluarkan dari ruang transit. Saya bilang kalau bisa dikeluarin aja, bilang ada dari, kan dia satu kampung sama aku. Ya, jadi banyak hal yang harus aku sampaikan sama Amar. Saya bilang akhirnya dikeluarkan. Amar dikeluarkan, ya kita ngobrol, ya nggak terlalu banyak sih ngobrol karena ada hadro kan, ada perayaan tahun baru Islam itu, jadi kami ngomongnya pun bisi-bisi aja. Kondisi dia seperti apa sih mungkin Pak Ustadz? Aku lihat lebih kurus lah dari sebelumnya ya, lebih tenang, lebih sejuk, ya, lebih fresh. Ya, lebih fresh. Dan dia dengarkan aku ceramah itu betul-betul dengan antusias, dan dia dibilang terkesan ya, sama Ustaz. Memang nggak ada yang abadi di dunia ini, semua sementara, semua pasti akan berpisah, akan meninggalkan kita. Ya. Karena aku bicara tentang tauhid kan. Oke, Pak Ustadz, mungkin kan bisa diketahui Amar sendiri sudah sampai 3 kali terjebak di narkoba ya kan, dan katanya dikatakan untuk terakhir kali ini dia benar-benar sangat menyesal gitu, dan dengan kondisi dia yang sekarang cukup jatuh lah ya semuanya. Mungkin Pak Ustadz saat ketemu ada nggak sih pesan-pesan yang disampaikan kepada Amar, atau dia sedikit cerita di dalam waktu sempit itu? Ada. Ya, kan insya Allah Amar cerita, insya Allah aku Desember bebas. Jadi Amar Zoni Desember insya Allah bebas keluar dari tahanan. Nanti saya bilang kalau keluar cari aku dulu ya. Jangan langsung cari teman-teman lamanya. Jadi kadang-kadang ini orang, anak Amar ini orang baik ya, orang saleh, orang baik. Aku terakhir ketemu dia di acara Hijrah Fest di Padang, sebelum kejadian itu kan. Jadi memang Amar dia mudah sekali terpengaruh. Kalau ketemu dengan orang-orang baik jadi baik. Kalau ketemu dengan teman-teman yang vibe negatif itu, narkoba, jadi malah ikut lagi. Jadi aku bilang sama dia, teman itu penting. Aku sampaikanlah beberapa nasihat tentang pentingnya bersahabat dengan orang saleh, kan sahabat musyafaat. Gitu kan. Bagaimana dia menerima pesan dari Ustadz sendiri, kan mungkin kan itu masukan yang luar biasa ya buat dia. Amar dengar baik-baik, dia dengarkan, dan dia bilang insya Allah, dia tuh sedih lah kita berpisah waktu itu, tapi nanti mau balik lagi, mau datang lagi, mau jumpa Amar lagi. Berarti memang kemungkinan Desember dia akan keluar ya? Insya Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya terjadi itu, nanti dia datang menemui Pak Ustadz setelah dia keluar dari tahanan, apa sih yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Aku mau jadi pesantren kilat 3 hari dulu. Jadi sebelum pulang ke rumah harus itikaf dulu 3 hari di masjid, 3 hari 3 malam. Kita belajar salat lagi, perbaiki gerakan lagi, perbaiki wudhu, adab-adab sunnah. Kemudian 3 hari 3 malam bicara kebesaran Allah, tentang sunnah Nabi SAW, sehingga dia pulang nanti dia menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Kan ini cukup sulit ya, orang sudah jatuh sampai 3 kali gitu kan, di lingkungan yang sama. Banyak bahkan sebelumnya juga ada 4 kali. Mungkin ada cara-cara khusus nanti nggak sih setelah mungkin ketemu Pak Ustadz gitu, biar dia tidak kembali lagi dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Sekarang Allah sudah berikan teguran begitu besar buat Amar. Saya pikir kalau masih mengulangi hal yang sama ya nggak mungkin lah. Keledai itu yang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Ya Amar kan kemarin ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya dia kan, sehingga dia harus lari ke narkoba lagi ya. Aku juga nggak banyak kepo, tapi yang jelas Allah akan hantarkan kehidupannya lebih baik kalau dia bertaubat,
Dan Amar insya Allah keluar dari LP ini akan lebih sukses lagi, saya yakin. Karena banyak orang nungguin dia kan. Dia di dalamnya orang berita dia, aku posting sederhana gitu ya, yang nonton 5 juta orang. Gitu. Jadi masih banyak sayang sama Amar. Berarti masih banyak dukungan ya buat Amar Masih Zoni. banyak. Kalau orang baik dia pasti akan berikan motivasi orang untuk kembali kepada Allah. Tapi memang nggak semua orang baik kan. Ada orang yang jahat kan. Kalau orang jahat itu dia ngeliat orang buruk aja. Dia lihat keburukan orang, dia bully orang, dia hina orang, dia caci maki orang. Ya kan, dan orang jelek itu sedikit, tapi meresahkan. Karena dia bikin sampah di sosmed kan, bikin komen-komen. Ya, jadi seseorang itu bisa dikenali dari komennya dia, cara dia berkomentar. Orang baik kalau melihat orang lagi jatuh dia pasti kasihan, dia pasti akan bantu. Bukan dia injak-injak, bukan dia ketawain, kapok lu, jangan. Gitu. Jadi, Oke, terakhir Ustadz, mungkin pandangan Ustadz terhadap Amar Zoni ini seperti apa sih karakternya? Mungkin kan bisa dibilang kan dia kalau di TV cukup taat beribadah ya, terlihat ya kan, cinta keluarga, bertanggung jawab, tapi bisa sampai terjadi seperti ini. Mungkin dalam sepintas Ustadz melihat seperti apa nih Amar Zoni ini? Iman ini kan turun naik, Kak. Iman itu turun naik, ya. Tergantung suasana, keadaan, ya. Ya makanya penting kita buat suasana agama di mana-mana. Orang-orang soleh hari ini itu kan di suasana dengan kesolehan itu. Maaf ya, orang paling soleh nih diceburkan ke tempat maksiat sehari mungkin dia tahan 2 hari, 3 hari, 4 lama terbiasa. Jadi kayak orang maksiat seperti orang masuk ke tempat sampah. Pertama masuk ke tempat tumpukan sampah itu dia bilang, bau banget. Apa ini, jijik deh. Lama-lama hilang bau itu. Biasa. Sama seperti kita dengar kalimat kotor kan. Nolak kuping kita. Kok dia ngomong kayak gini sih? Lama-lama karena sering diucapin jadi terbiasa, maka ikut ngucapin. Jadi maksiat itu sampai terbiasa, begitu ya taat itu sampai terbiasa. Maka biasakan diri dalam ketaatan, buat suasana agama di rumah, di jalan, dimanapun. Maka aku tuh kemana-mana pakai seperti ini supaya suasana itu dengan agama. Maaf ya kalau aku pakai lepas ini, maksiat fix. Aku fix maksiat, aku tuh iman lemah. Terbawa jadinya ya Ustadz ya. Berarti lingkungan menentukan juga ya Ustadz? 80% orang terpengaruh lingkungan. Ya. Oke. Mungkin ada pesan nggak Ustadz buat Amar Zoni di kemudian hari? Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Itu pesan. Oke, terima kasih Ustadz.